wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai kegiatan tentang Microsoft Teams. Sebagaimana yang pernah saya tulis di narasi bahwa Microsoft Teams itu adalah LMS terbaik saat ini karena memiliki kelengkapan, dan hari ini kita akan dipandu oleh host ini, tapi kita akan diberikan pemaparan materi oleh Pak John Darmawan, Ketua IGI Kota Loksmawe. Beliau juga alumni Virtual Coordinator Training Indonesia, dan nanti akan dilanjutkan untuk aktivasi akun Office 365 oleh Pak Muhammad Fauji dari Ketua IGI Aceh Timur. Bapak dan Ibu, saya tidak berlama-lama, saya persilakan langsung Pak John Darmawan, atau nama di layar itu Darmawan Bukhari, untuk memulai kegiatan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Setinggi puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita alirkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Khairuddin yang telah membuka room Direktorat BSMK sekaligus host pada hari ini. Kemudian Pak Muhammad Fauzi yang akan membawakan materi akun 365, dan Bapak Ibu peserta Megiwang IGI Batch 2 yang saya muliakan. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu LMS Microsoft, yaitu Microsoft Teams. Ini adalah LMS yang sangat unik, dan saya sangat tertarik dengan LMS ini karena dia memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap sesuai dengan kebutuhan kita di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, tak kenal makanya tak sayang, bisa perkenalkan diri dulu. Nama saya John Darmawan, saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kota Loksmawe. Ini biodata saya ngajar di SMA Negeri 7 Loksmawe, tinggalnya di Sunda Kota Loksmawe. Ini nomor HP saya pikir itu ada di beberapa yang coba-coba ikut lomba, tidak banyak, hanya ini prestasinya. Baiklah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mengaktifasi akun Office 365, maka Bapak Ibu akan melihat layar seperti ini nanti. Akan muncul beberapa aplikasi milik Microsoft, dan masih banyak sebenarnya. Kalau kita klik semua atau all ini, maka masih banyak aplikasi-aplikasi milik Microsoft yang semuanya bisa kita gunakan secara gratis menggunakan akun Office 365 yang diberikan oleh IGI. Nah, untuk ini kita coba explore yang pertama. Kita tentang LMS Microsoft Teams. Pertama, mula-mula kita harus masuk melalui akun Office 365. Kemudian di sana nanti klik yang namanya Teams. Ini logonya atau gambarnya itu ada tulisan T kapital atau Teams. Diklik saja di sini, maka Bapak Ibu sudah masuk ke LMS Microsoft Teams. Kalau via Android, download saja melalui Play Store atau Google Play-nya, dicari yang namanya Teams, di download saja. Kemudian kalau sudah punya akun dengan IGI, Bapak Ibu tinggal login saja pakai email yang diberikan oleh IGI, yang ekstensinya @igi.org.id. Nah, kalau ini adalah ekstensi milik organisasi kerjasama dengan Microsoft. Jika kita punya akun seperti ini, kita bisa mengakses semua fasilitas yang dimiliki oleh Microsoft ini. Sementara jika daftar pakai email biasa, tidak semua bisa kita explore atau kita pakai. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik Teams, nanti untuk membuat kelasnya Bapak Ibu cari yang namanya bergabung ini, atau langsung kita praktekkan saja ya. Kita praktekkan saja.
Nah, kita praktekkan saja langsung. Saya sudah buka, ya ini, karena saya sudah punya akun Office 365, maka saya tinggal login saja ke Microsoft Office 365 menggunakan email yang karena saya sudah menyimpannya di browser saya ini, makanya begitu masuk langsung terhubung atau langsung masuk ke akun 365 yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran fasilitas Microsoft yang bisa kita explore, mulai dari Outlook, OneDrive. OneDrive ini adalah tempat penyimpanan di awan. Kalau punya akun IG itu bisa sampai 5 terabyte atau 5000 giga. Kalau punya harddisk yang kapasitas 1 giga, 1000 giga, berarti 5 harddisk tersebut bisa ditampung oleh OneDrive ini. Dan bahkan bisa disetting unlimited. Nah, LMS yang kita punya itu di sini, Teams. Ini dia Teams, LMS yang kita punya yang akan kita pelajari hari ini. Ini tinggal kita klik saja di sini. Klik, maka kita akan dibawa ke jendela baru untuk membuka untuk membuka LMS Microsoft Teams. Dan ada aplikasinya juga, Bapak Ibu. Ya, punya aplikasinya juga. Saya juga bisa mengakses lewat aplikasi ini. Ini dia, sudah saya download dan saya install di laptop. Nah, ini aplikasinya. Nah, kalau sudah terbuka, bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Oh, sorry. Kalau ini sedang dibuka, ini terkait jaringan, Bapak Ibu ya. Sebentar, kita tunggu. Ya, ini sudah terbuka. Beginilah tampilan Microsoft Teams yang kita buka dari websitenya. Sementara yang ini sedang membuka dari aplikasinya, Bapak Ibu. Ini kita abaikan saja. Bagaimana memulai, Bapak Ibu? Karena sudah punya beberapa kelas di tulisan Teams yang ada gambar ini, maka sudah atau kelas yang saya bergabung atau kelas yang saya buat. Nah, 3 teratas ini adalah kelas yang saya buat. Sementara yang di bawahnya ini adalah kelas yang bergabung atau diajak bergabung oleh orang lain. Ini rata-rata adalah peserta batch 1 yang memilih LMS Microsoft Teams yang mengajak saya bergabung. Nah, kita mulai. Bagaimana cara membuat kelas? Untuk membuat kelas, Bapak Ibu, kita mulai dari, tentu saja kalau Bapak Ibu punya, mungkin ini masih kosong, belum ada kelas, belum terisi. Sementara saya sudah banyak. Nah, caranya, sebentar ya, ini Teams. Ini saya sudah masuk ke salah satu kelas ini ya. Ini ada di sini, kita bisa saling chat juga sebenarnya. Nah,
Ini Pak Fauzi mengajak saya untuk apa namanya, untuk saling apa namanya itu video conference ya, video conference. Kemudian di sini kita bisa mengakses beberapa aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft untuk kita kawinkan dengan Teams ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari aktivitas ya. Ini adalah beberapa aktivitas yang saya punya. Kemudian mana? Ini adalah untuk mengirim chat kepada orang lain. Ini ada Pak Iqbal yang sudah mengirimkan chat kepada saya seperti ini. Ya, kalau saya klik apa namanya video call, maka saya akan terhubung dengan Pak Iqbal sebenarnya. Ya, saya akan langsung terhubung dengan Pak Iqbal. Halo Pak Iqbal. Oh, ternyata Pak Iqbalnya tidak mengambil, tidak. Oke, saya putuskan ya, Pak Iqbalnya tidak mengambil nih. Baik, kita mulai saja. Ya, kita mulai saja. Baik Bapak Ibu. Aduh, kok kesini larian. Ya, kita klik di Teams, kemudian ini kelas-kelas yang sudah saya punya. Misalnya saya buka kelas yang kemarin, Megiwang Igi batch 1. Ini dia. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bergabung dengan saya, tentu saja di manage ini, di manage team ini kita. Nah, di sini, ini saya bisa mengajak Bapak Ibu bergabung di sini. Misalnya, siapa yang sudah punya akun di sini? Pak Fauzi ada nggak di sini? Ya, Pak Fauzi saya ajak bergabung. Ini adalah untuk menggabungkan peserta yang satu ekstensi. Kita kan punya email IG ya. Nah, ini caranya begini. Nah, ternyata Pak, begitu kita klik langsung tergabung Pak Fauzi ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu adalah cara peserta. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau pesertanya itu tidak punya akun IG atau tidak punya akun organisasi? Karena IG ini adalah salah satu organisasi yang salah satu organisasi yang bekerja sama dengan Microsoft sehingga bisa membuka Teams ini. Nah, oleh karena itu caranya misalnya saya akan mengajak bergabung begini, kurikulum. Ini adalah email kurikulum sekolah saya. Nah, ini misalnya kita ajak bergabung, siswa kita tidak punya akun 365 Office, dia punya misalnya email Gmail, yang ekstensinya Gmail. Kita klik saja begini. Kemudian kita tambahkan, maka dia sudah bergabung sebagai tamu. Jadi siswa kita sudah bergabung sebagai tamu. Nah, karena dia tamu,
tentu saja fasilitas yang bisa diakses tidak sama dengan yang lainnya. Tetapi mereka bisa mengakses tugas dan materi yang kita berikan. Ya, nah ini kalau kita mengajak siswa kita yang dari agensi lain. Nah, setelah kita kita tambahkan siswa dari agensi lain, maka siswa tersebut harus membuka email tadi. Kita minta siswa kita untuk membuka email tadi. Tadi emailnya kurikulum ya. Kurikulum mana dia? Kita tambahkan. Ya, tambahkan akun lain. Gunakan akun lain, karena tadi saya ajak bergabung yang kurikulum ya. kurikulum.seman7lsm@gmail.com. Nah, kemudian berikutnya saya buka email ini, masukkan sandi. Saya buka. Nah, setelah kita mengajak ini ada yang kirim chat ke saya nih, siapa nih ya? Pak John. Ya. Sebentar ya. Bu Vika saya jadikan sebagai host ya Bu ya. Oke. Silakan. Oh, Bu Vika ya. Ya, karena Bu Vika udah pakai laptop, saya jadikan sebagai host karena saya masih di BTPN sama Mama. Oke, Bu Vika ditolong ya. Boleh. Oh, gitu ya. Baru bergabung, baru aja selesai. Iya, thank you. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Oke. Baik itu Pak. Oke, sama-sama. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak Khairuddin. Baik. Nah, ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Ini adalah ini adalah akun siswa yang saya ajak bergabung tadi. Bentuknya begini. Siswa tersebut harus membuka akunnya, dia menerima notifikasi seperti ini. Siswa tinggal klik open Microsoft Teams. Open Microsoft Teams. Baik, tunggu sebentar. Ini terkait jaringan. Ya, nah siswa tersebut ketika mengklik open Microsoft Teams dengan email kurikulum.seman7lsm@gmail.com, dia tinggal memasukkan ya password apa yang dia inginkan. Oke, ini sebentar nih lagi lelet ini. Oh, panjang. Bentar ya. Ini Bapak Ibu saya membukanya dengan Mozilla. Kenapa? Karena tadi Microsoft Teams-nya saya buka pakai Google Chrome. Jadi supaya berbeda browsernya ya. Nah, terus kita login saja. Oh iya. Ya. Waduh, ini lupa pas. Kita coba. Lupa password. Kelupaan password ini. Kodenya kita buka yang ini. Masuk ya. Ya, ini dia. Ini untuk kode pembuatan password.
Saya copy saja, bawa ke sini. Copy, bawa ke sini. Ini kodenya tadi. Nah, tentu saja kita dibawa untuk membuat password baru, minimal 8 karakter, minimal satu huruf kapital, harus ada minimal 1 angka. Ya, passwordnya sudah berganti, kita sudah bisa masuk. Ini akun siswa yang ekstensinya dari Gmail, Bapak Ibu ya, yang saya coba ajak bergabung tadi. Kita cari Indonesia ini ya, plus 62 ya. Ini kodenya dikirim ke nomor HP saya 8588, submit. Sudah. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Akun saya tadi kan ekstensinya punya IG, maka keluar di sini punya organisasi IG ya. Kita klik setuju saja. Tunggu sebentar. Ya, oke, kita nah ini dia, sudah terhubung dengan saya gunakan yang versi di sini kita ditawarkan untuk membuka versi pakai aplikasi atau pakai website. Saya klik pakai website saja ya. Nah, pemberitahuan perubahan sandi Microsoft yang tadi yang melalui HP. Kemudian ini sudah membuka. Kita coba lihat yang di akun saya sudah ada tidak ya? Nah, ini sudah bergabung Pak Ibu. Sudah bergabung sebagai tamu ya, sudah bergabung sebagai tamu di grup saya. Ini cara memasukkan peserta ke dalam kelas yang sudah ada. Nah, pertanyaannya, oh ya, ini kelas yang sudah ada ya. Pertanyaannya bagaimana kalau kita membuat kelas baru? Karena ini sudah banyak sekali kelas. Nah, untuk membuat kelas yang baru, Bapak Ibu cari tulisan ini, join and create a team. Ya, join and create a team. Ini untuk membuat kelas yang baru. Pak John, sebentar lagi Pak John. Sebentar aja. Ya. Pak John. Ya. Pak John hidupkan Facetune nggak? Bagaimana Pak Khairuddin? Pak John hidupkan Facetune nggak? Ada. Oh, alhamdulillah. Oke, karena saya hidup. Nggak ini lupa ngetekan record. Bu Vika minta tolong tekan record di layar Ibu juga Bu. Yang Oke, makasih. Lanjut Pak. Makasih banyak. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum punya kelas, itu akan ada tulisan join or create. Ada yang di sini di daerah sini tulisannya, ada yang di sebelah kanan. Kebetulan saya punya di bagian bawah karena sudah banyak kelas, jadi dia paling bawah. Ada tulisannya join or create team. Kita klik saja, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Yang ini fungsinya untuk membuat kelas
ya, untuk membuat kelas. Yang ini untuk join dengan kelas yang sudah ada. Dengan kelas yang sudah ada, kita buat kelas. Untuk yang pertama ini kita klik saja buat kelas. Apa nama kelasnya? Nah, ini akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang ini untuk membuat kelas biasa ya, seperti yang kita inginkan di sekolah Bapak Ibu. Ini kita bisa mengajak siswa untuk bergabung, bisa berdiskusi, untuk membuat proyek, penugasan dan sebagainya. Sementara ini adalah untuk semacam pelatihan-pelatihan atau grup profesional, pembelajaran profesional seperti MGMP, yang IGI punya dan sebagainya. Ini adalah untuk membuat grup staff administrasi sekolah misalnya. Dan ini untuk grup-grup yang lain, misalnya olahraga, kesenian dan sebagainya. Nah, tentu saja untuk mengajak siswa kita bergabung yang ini Bapak Ibu. Kita klik saja di sini, terus akan muncul seperti ini. Klik saja, ketik saja nama kelasnya apa ya? Megiwang batch 2 ya. Ini saya batch 2. Ini untuk menuliskan nama kelas. Sedangkan di sini untuk deskripsinya. Ini opsional, boleh kita buat, boleh tidak. Ya. Misalnya Megiwang itu misalnya meruno dan membagi wawasan dalam jaringan ya. Nah, tapi kalau kita tidak menuliskan deskripsi nggak apa-apa karena memang ini opsional. Kemudian klik next. Nah, klik next. Iya, ini kita sudah punya kelas Megiwang batch 2. Gimana ya? Naik ke atas ya. Megiwang batch 2. Sebentar ya Pak Ibu. Ini udah di layar Megiwang batch 2 kan? Saya berada dalam kamar, harus mengamalkan diri dari anak kalau nggak diganggu ya. Ya baik, Bapak Ibu, ini sudah terbentuk kelas kita itu Megiwang batch 2. Nah, Pak Ibu, di sini ada beberapa fitur yang ditawarkan kepada kita. Yang pertama general, post, files. Ya, cara mengajak bergabung ya, mengajak bergabung. Misalnya Bapak ingin bergabung dengan kelas saya ini, bagaimana caranya? Kita klik di manage-nya mana ya? Ini manage channel. Di mana Megiwang B2 nih? Nah ini Megiwang batch 2. Klik di sini di titik 3 ini Bapak Ibu. Saja di sini akan muncul kotak dialog seperti ini atau pop up. Kita klik manage team. Kita klik manage team. Nah, ada beberapa cara menggabungkan peserta. Cara pertama dengan cara manual. Kita klik add member seperti ini. Ada dua pilihan, ada sebagai student atau siswa dan ada sebagai teacher. Misalnya saya akan mengajak Bu Rafika bergabung dengan saya sebagai teacher. Tentu saja fungsinya sama dengan saya, itu sebagai ownernya. Misalnya saya ajak Bu Rafika. Bu Rafika sudah punya akun Office 365, jadi tinggal saya ketik nama Bu Rafika, langsung muncul di sini. Tinggal kita klik. Saya ingin mengajak Pak Khairudin satu lagi ya. Satu lagi Pak Fauzi ya, Pak Fauzi. Ketiganya saya ajak bergabung sebagai teacher di sini. Tinggal saya klik add. Nah, mereka di sini saya gabungkan sebagai teacher. Lalu kalau menggabungkan siswa bagaimana? Misalnya siapa peserta di sini? Pak Iqbal ya. Saya coba ajak Pak Iqbal. Banyak klik Iqbal. Iqbal yang mana ini? Pak Iqbal yang mana punya Pak Iqbal? Nggak ada multi fotonya. Biasanya ada gambar fotonya. Nggak ada ini. Apa namanya ya? Siapa yang saya kenal lagi di sini ya?
Bu Mutiara ya? Mutiawati. Nah, ini ada Bu Mutiawati. Nah, ini cara mengajak Bu Mutia menggabungkan secara manual. Jadi kita klik ADD ini, add, langsung bergabung Bu Mutianya. Lalu, ini kan capek ya Pak Ibu. Kita ketik satu persatu. Ada cara kedua, yaitu memberikan kode kelas, sama seperti kelas digital yang lain, seperti Edmodo, Google Classroom, dan yang keberapa ya, Kuiper. Kita bisa memberikan kode kelas. Caranya, tadi kan sudah kita klik di sini ya, di titik 3, di manage team, munculnya seperti ini, kita klik di setting atau pengaturan. Kita klik di setting, kemudian kita akan dibawa ke kotak dialog seperti ini. Sebentar ya, ini lagi loading. Lalu cepat dikit. Nah, ini ya. Kotak dialognya akan muncul seperti ini. Ada tema. Ini kita bisa tema di sini Bapak Ibu. Tapi mengingat waktunya hari ini hari Jumat, kita ke intinya saja ya. Nah, kode timnya ambil di sini Bapak Ibu. Jadi kalau di Microsoft Teams, nama kelasnya itu adalah Teams. Jadi tidak ada tulisan kelas di sini. Yang ada adalah Teams. Jadi ambil di sini Teams kode. Klik di Teams kode ini Bapak Ibu. Kita juga kodenya kalau kita belum mengklik generate. Jadi kita klik dulu generate. Setelah generate ini kita klik, baru muncul kodenya. Kode ini kita berikan kepada siswa atau kepada siswa kalau siswa itu satu ekstensi dengan kita. Ya, kita copy. Tapi kalau siswanya berbeda ekstensi dengan kita, maka kita tidak bisa mengajak siswa bergabung menggunakan kode ini. Kita harus mengundangnya menggunakan email seperti yang saya perhatikan tadi. Nah, ini Bapak Ibu akan saya kirimkan ke grup supaya Bapak Ibu bisa bergabung dengan kelas saya ini di grup ini ya. Ini kodenya, silakan Bapak Ibu. Silakan bergabung dengan kelas saya. Kita tunggu beberapa saat, berapa orang kira-kira yang bergabung ya. Nah, jadi ini cara mengambil kode supaya kita berikan kode tersebut kepada siswa kita atau kepada teman-teman kita yang akan kita ajak bergabung dengan kelas kita. Nah, Bapak Ibu, sambil menunggu kelas kita ini apa namanya, ya ini sudah ada yang bergabung nih. Dari Ismail, ini bapak-bapak ya, dari Ismail. Cepat kali bergabung Pak Irfan ini, Bu Mutiawati memang yang kita add tadi ya. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa menu yang bisa kita gunakan pada Microsoft Teams ini. Kita lihat yang di bawah dulu Pak Ibu ya. Yang ini adalah untuk format tulisan. Yang ini fungsinya untuk melampirkan file. Misalnya Bapak Ibu akan memberikan materi kepada siswa, PowerPoint misalnya, ini sama dengan ini sebenarnya. Jadi yang di atas ini sebagiannya ada di bawah ini. Jadi cara melampirkan file bisa di menu file ini, bisa di tanda apa nih, penjepit ya. Nah, kalau kita klik, kita akan dibawa untuk melampirkan file. Nah, kelebihan Microsoft Teams ini Bapak Ibu, kita bisa sebentar ini waktu saya sudah lobet. Nah, kita bisa memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, ini bahan yang tampil di layar ini Bapak Ibu adalah bahan yang saya simpan di OneDrive. Ya, jadi bahan ini saya simpan di OneDrive sehingga tidak memberatkan laptop saya. Jadi dia tersimpan di awan. Ya, tersimpan di awan. Tinggal saya klik saja. Misalnya saya pilih bahan cahaya misalnya. Tinggal saya klik.
maka Microsoft Teams akan menampilkan bahan ini di layar. Kita tunggu beberapa saat. Ini terkait dengan jaringan saja. Nah, ini dia. Ini adalah bahan materi yang bisa kita berikan kepada siswa dan bisa kita presentasikan langsung di sini. Nah, ini bisa kita presentasikan secara langsung. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk melampirkan bahannya. Sebentar kita tunggu, ini jaringannya, ya. Baik, kita akan ke situ, kita coba tutup dulu ya. Kita ke... Kira-kira nampak nggak ini Bapak Ibu? Bu Fika nampak nggak ini? Halo? Ya, nampak. Halo. Baik. Nah, halo, ya itu yang belum penting. Penting sudah nampak. Jadi bahannya sudah ya. Nah, sekarang kita akan kembali. Tadi di file ya. Sekarang kita akan ke yang kedua. Ini kita close. Aduh, kamu muncul ke sini lagi nih. Bentar ya, Pak Ibu. Ini kelas tadi. Nah, ini kan sudah di file tadi ya. Ini sudah di file. Kemudian yang ini, nah kelebihan Microsoft Teams ini kita bisa memunculkan emoticon. Nah, misalnya saya klik aja ini ya. Ini emoticon. Misalnya saya ingin menjawab yang sudah bergabung ini dengan emoticon ini misalnya tangan. Nah, kita kirim, jadi emoticonnya langsung terkirim. Kemudian di sampingnya ada GIF. Nah, di sampingnya stiker. Kita juga bisa mengirimkan stiker. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu. Teams ini punya Meet tersendiri. Kalau saya mengklik Meet ini, maka akan bergabung dengan semua peserta yang sudah bergabung di kelas saya ini tanpa perlu saya berikan password dan nomor meeting. Kita coba ya. Saya klik Meet now, artinya rapat sekarang. Nah, ini bisa kita berikan tulisan, misalnya rapatnya adalah saya tulis judulnya Megiwang Teams Batch 2 ya. Megiwang Megiwang Teams Batch 2. Nah, ini judulnya. Saya klik Meet now. Bapak Ibu coba perhatikan kelasnya. Oh, namanya Iqbal ya. Sampai saya cari ini Mama Iqbal tadi. Nah, pasti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu buka tipsnya, pasti sekarang ini sedang diajak untuk bergabung rapat dengan saya. Pak Iqbal, silakan disebut rapatnya Pak Iqbal. Halo, siapa nih yang bergabung? Halo, kok nggak ada yang ngambil ya? Ya, ini siapa nih? Pak Irfan ya. Pak Irfan sudah menyahuti undangan rapat saya. Nggak dihidupkan videonya Pak Irfan. Pak Iqbal, mana Pak Iqbal? Jadi baru Pak Irfan yang menyahuti rapat saya. Tapi Pak Irfan ini bawa kemana itu
wajahnya. Ya, klik join now. Ya, klik join now. Ya, ini siapa nih? Halo. Assalamualaikum. Bu Mutia juga sudah menyetujui untuk bergabung. Nah, ini adalah, nah, ini Bu Mutia. Kayaknya di rumah nih Bu Mutia ya. Nah, jadi ini adalah kelebihan Microsoft Teams dibandingkan yang lain. Kita bisa mengajak siswa kita untuk belajar tatap muka melalui virtual room tanpa perlu kita berikan number meeting maupun password. Semua yang bergabung di Teams ini, ketika kita klik Meet Now, akan terhubung jika Bapak Ibu mengklik join. Baik, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang sudah bergabung. Yang lain mana nih? Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa share materi. Nah, di sini ada beberapa fitur pada Meet Now. Ini untuk menghidupkan dan meng-off-kan video. Sementara yang ini untuk menghidupkan dan meng-off-kan atau mute dan unmute speaker. Sementara ini fitur untuk membagikan materi. Ya, kalau Pak Ibu mengajak siswa belajar pakai Meet-nya Microsoft Teams, maka di sini adalah menu untuk membagikan materi. Saya coba bagikan materi ya. Ya, ini saya sedang membagikan materi. Misalnya saya akan berikan, ya, di Microsoft Teams ini punya namanya Microsoft Whiteboard, Bapak Ibu. Apa fungsi Microsoft Whiteboard? Ini sebagai pengganti papan tulis. Nah, misalnya ini papan tulisnya sedang loading, Bapak Ibu. Nah, ini adalah papan tulis yang bisa kita gunakan pada Microsoft Teams. Jika Bapak Ibu menggunakan laptop yang bisa talk atau pakai tablet maupun HP yang pakai, maka Bapak Ibu lebih mudah menulisnya. Nah, saya menggunakan laptop yang menggunakan yang pakai mouse, dia agak susah untuk menulisnya nanti. Ini terkait jaringan saya ini Bapak Ibu, bukan tidak bisa membuka, tapi ini terkait dengan jaringan saya. Ya. Baik, jadi itu adalah contoh pembelajaran menggunakan Meet Now pada Microsoft Teams. Nah, sekarang kita coba lanjutkan dengan materi yang lainnya. Baik, kira-kira suaranya mana lebih bagus, yang ini dengan yang Webex, Bapak Ibu? Halo? Mana lebih bagus suaranya?
bagus ini ya. Ya, baik. Oh ya, tadi baru sampai di share ya. Jadi kita bisa men-share apa namanya? Papan tulis digitalnya maupun materi-materi yang lain seperti PowerPoint dan sebagainya di Now. Kita juga bisa mengirim pesan. Kita bisa mengirim pesan di sini di kolom chat. Ya. Di kolom chat kita bisa kirim pesan. Baik, ini nanti Bapak Ibu bisa explore lebih jauh. Bisa explore lebih jauh. Sementara kita keluar dulu. Ini jaringan saya yang sudah bermasalah. Ya. Nah, ini apa namanya? Rapatnya kita akhiri dulu Bapak Ibu ya, supaya kita bisa explore yang lain. Diingatkan kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup Pak John, di grup sudah ada kode joinnya, kode join grup. Silakan untuk bergabung dengan Pak John di sana. Ya. Oke, lanjut Pak John. Ya, baik Bu. Ini jaringan saya nih, makanya rapatnya pun agak susah untuk mengakhiri ini. Apa karena saya belum bayar tagihan bulan ini ya? Tapi memang di sini cuaca di sana gimana? Di sini mendung. Pak John di Banda Aceh atau di Lo? Di Lo Semawe. Di sini cuaca tadi pun agak lama sedikit untuk jaringan. Banda Aceh pun lagi mendung. Memang jaringannya ya agak bermasalah ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini sudah muncul apa namanya? Sudah terlihat menu atau kita sudah kembali ke kelas. Nah, itu untuk mengadakan rapat. Kemudian yang di samping ini Bapak Ibu, ini untuk stream. Jadi di sini kita bisa stream juga. Kita bisa mengawinkan Microsoft Teams dengan beberapa video conference seperti Webex. Ini Webex. Kalau Bapak Ibu tidak muncul Webex di sini atau Zoom, yang ini Zoom. Kalau tidak muncul, klik saja di titik 3 ini. Klik di titik 3. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita kawinkan dengan Microsoft Teams ini. Inilah kelebihan dari Teams. Nah, kalau Bapak Ibu belum muncul Zoom, ketik saja di sini Zoom. Nah, nanti tinggal klik. Kebetulan saya sudah ada. Kalau saya klik lagi akan ada dua Zoom sini. Kemudian kalau mau menggabungkan dengan Webex, kita klik saja Webex. Jadi selain tim ini punya Meet sendiri, juga bisa kita kawinkan dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang tersedia di sini. Dan saya sudah ada ratusan aplikasi yang bisa kita kawinkan atau kita pakai. Nah, Bapak Ibu, itu adalah pengenalan beberapa fitur yang ada di sini. Kemudian kita lihat ke atas, fitur post ini adalah untuk menuliskan pesan atau chat. Nah, misalnya saya ingin menuliskan selamat bergabung di kelas saya. Semoga betah. Kita juga bisa mention atau menyebut nama. Selamat bergabung. Tadi yang sudah saya lihat Pak Dharma ya. Klik seperti ini, Pak Dharma Putra. Ya, ini. Jadi kita bisa menyebut nama orang. Nah, kemudian Bapak Ibu, di samping post ini ada tulisan files. Files ini sama seperti yang di bawah, adalah untuk melampirkan file yang kita punya. Jadi Microsoft Teams ini Bapak Ibu berbeda dengan Rumah Belajar dan Kuiper School. Dia tidak punya konten. Ya, di Microsoft ini tidak punya konten. Kita sendiri yang mengisi kontennya.
tetapi apa namanya, fitur-fitur yang ditawarkannya sangat lengkap, ya, sangat lengkap, sehingga makanya ada orang yang mengatakan bahwa, dan berdasarkan survei, bahwa Microsoft Teams ini salah satu LMS terbaik hingga saat ini. Nah, di files ini kita bisa membuat folder di sini. Misalnya saya sudah buat folder kelas material, materi kelas. Ya, bisa ini materi kelas. Atau kalau Bapak Ibu mau membuat folder lain, silakan. Di sini kliknya folder. Kalau mau menuliskan dalam bentuk Word juga bisa dan sebagainya, ini bisa dipilih. Kemudian di samping new ini ada upload. Kita bisa mengupload file maupun folder. Misalnya saya upload file dulu ya. Kita klik untuk upload file. Bisa kita pilih dari sini, dari komputer kita. Misalnya filenya tentang, karena saya guru fisika Bapak Ibu, tentu saja saya masukkan materi fisika ya. Nah, seperti ini. Saya upload saja di sini. Kita tunggu beberapa saat. Ini hanya proses upload saja. Ini ada, dan nampak progresnya. Sudah mau upload. Kemudian kita bisa pilih atau materi dalam bentuk link, tinggal kita kopikan ini, dan kita bisa juga materi-materi yang sudah ada di sini. Misalnya dia sudah terhapus materinya, bisa download. Kebetulan tim kita ingin bahwa di tim kita ada materi tersebut, tinggal kita download saja. Nah, ini yang tadi proses upload. Dan kita bisa menampilkan dengan apa namanya, data dari awan. Misalnya saya punya data, apakah dari Google Drive, apakah dari SharePoint, dari Box, dan sebagainya. Jadi banyak sekali data dari awan yang bisa kita tambahkan. Misalnya dari Google Drive. Kita tunggu. Mudah-mudahan saya punya materi di Google Drive. Ini terkait jaringan saja Bapak Ibu. Kemarin jaringan di rumah saya bagus sekali, tapi hari ini entah kenapa seperti ini. Nah, ini pemberitahuan bahwa yang kita upload tadi, materi yang kita upload tadi sudah terupload di sini, sudah selesai diupload. Kita tunggu untuk mengupload dari Google Drive. Atau gini saja, ini Bapak Ibu kita anggap sudah mengetahui atau sudah mengerti cara mengupload dari Google Drive ya. Tutup. Nah, ini materi yang kita ini apa nih Pak Bang Karmi? Ini aplikasi tim Bang Karmi ya, untuk laptop ya. Nah, ini adalah materi yang saya upload tadi. Ya. Tinggal kita buka, sama seperti tadi Bapak Ibu, tinggal kita buka ya. Beberapa saat, tunggu beberapa saat. Ini dia materinya yang kita upload tadi. Ya, ini dia materinya tentang inti atom dan radioaktivitas. Nah, kita tinggal mengajar saja seperti ini kepada siswa. Kalau kita tidak mau mengajar tatap muka seperti tadi, bisa melalui kelas ini seperti ini. Siswa kita tinggal buka apa namanya materi kita ini. Kita tutup. Ya, itu adalah untuk melampirkan file. Kemudian ada satu kelebihan dari Microsoft Teams yang mungkin tidak ada di kelas digitalnya yang lain Bapak Ibu. Di Microsoft Teams ini kita memiliki menu buku catatan atau kelas notebook. Kita bisa membuat buku catatan di sini. Misalnya
membuat batas pelajaran hari ini, membuat jurnal dan sebagainya. Nah, tinggal kita klik saja di sini di setupnya. Misalnya mau yang blank atau yang sudah ada. Ini yang sudah ada. Kita coba ambil ya. Tunggu sebentar. Ya, ini buku catatannya. Kita tunggu sebentar Pak Ibu, sedang loading. Melompat kali ya internet hari ini. Ya, nah ini kira-kira Bapak Ibu bentuk buku catatannya. Ada catatan untuk siswa, ada apa namanya konten pustaka, ada ruang kolaborasi. Ini kebetulan saya ambil yang sudah ada ya. Kemudian ada apa lagi bawahnya? Aduh, jaringan. Ini kita diberi panduan bagaimana mengeksplor buku catatan ini. Yang diberi panduan. Kemudian ya ini kan diberi bantuan Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita bisa tambahkan di sini. Mau menulis, misalnya hari ini kreativitas kita Bapak Ibu ya. Apakah mau membuat apa namanya batas catatan, mau membuat jurnal dan sebagainya, ya. Dan Bapak Ibu ini menu-menu yang ditawarkan pada buku catatan. Misalnya batas pelajaran hari ini. Batas pelajaran hari ini tanggal berapa ya? 17 April 2020. Itu tentang apa tadi? Inti atom ya, inti atom. Kita juga bisa menambahkan rangkuman pelajaran hari ini dan sebagainya. Jadi ini di buku catatan ini tergantung pada kreativitas guru. Kemudian menu di samping buku catatan adalah penugasan Bapak Ibu. Ini sama dengan apa namanya kelas lain. Di sini punya penugasan. Kita ingin memberikan tugas kepada siswa. Kita mulai ya. Nah, kita buat tugas di sini. Ada segmen, ada kuis, dan ada yang dari yang sudah ada. Misalnya kalau saya sudah punya tugas dari kelas yang lain, bisa kita ambil. Nah, ini yang sudah ada. Misalnya dari kelas kemarin ya, kelas Migiwang tim IGI B1, saya ambil tentang literasi, ya kan, yang ini saya ambil. Tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, tinggal kita buat, kita jadwalkan tugas ini kapan. Misalnya ini 18 besok ya, ini misalnya berlaku hari ini 17, ya kan. Untuk semua siswa yang sudah bergabung di sini, nanti habisnya jam 12. Nah, ini kalau kita ambil yang sudah ada, kita klik, jangan lupa klik ini, set ini, penugasan. Kita klik ini, maka Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Lalu bagaimana kalau belum ada? Kalau belum ada, kita klik di kuis ini.
Nah, kita klik di kuis. Kita akan dibawa ke jadi kalau di Google itu punya Google Form, maka di Microsoft punya namanya Microsoft Form. Kebetulan saya sudah buat beberapa soal di Microsoft Form, tinggal kita ambil. Tapi kalau belum punya, kita klik aja di New Form. Nah, kita klik di New Form Bapak Ibu, akan muncul seperti ini. Sebentar ya, ini sedang loading. Ya, sedang loading ini. Ini sebenarnya fiturnya mirip dengan Google Form Bapak Ibu. Tetapi kelebihan Microsoft Form ini, kita bisa memasukkan persamaan matematika. Ini kebetulan yang sudah saya buat. Jadi kalau Bapak Ibu klik New Form, ini untuk membuat semacam formulir, misalnya seperti formulir pendaftaran siswa baru, formulir angket dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk formulir. Nah, kalau mau buat soal, bagusnya yang ini Bapak Ibu. Di sini tersedia persamaan matematika, sementara di sini tidak. Jadi bagusnya kita ambil di new quiz yang nomor 2. Sekali lagi Bapak Ibu ambilnya di new quiz yang nomor 2. Kita klik di sini. Kita klik di sini sambil bahasa Indonesia saja ya. Di quiz tanpa judul ini kita ganti saja dengan pertanyaan. Misalnya karena saya fisika sajalah ya. Fisika gelombang misalnya. Fisika gelombang. Nah, kelebihan daripada Microsoft Form dan Google Form, dan sebenarnya bukan hanya Microsoft Form dan Google Form, tapi quiz-quiz yang berbasis online, kita nggak perlu Ctrl S Bapak Ibu, tapi langsung disimpan. Ya, langsung disimpan. Kemudian di sini kita masukkan deskripsi. Misalnya kerjakan dengan jujur dan bertanggung jawab, atau apa sajalah ya, tergantung Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa menambahkan gambar. Tadi kan di beberapa soal yang saya buat ada gambar Bapak Ibu ya. Nah, bisa kita tambahkan gambar. Kita ambil dari OneDrive bisa, kalau punya di OneDrive, atau ambil dari kita unggah dari laptop juga bisa. Di sana saya ambil dari laptop. Nah, ini wajah saya aja Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan di soalnya akan muncul seperti ini. Di di branding soalnya, covernya ya. Jadi kemudian lalu soalnya buat di mana? Di sini, ditambahkan baru. Klik ditambahkan baru. Ada beberapa pilihan. Ini untuk ya. Di sini untuk menuliskan soal. Misalnya gelombang merupakan getaran yang ini contoh saja ya. Kemudian tulis pilihan jawabannya, misalnya gelombang merupakan getaran yang satu merambat. Misalnya jawabannya adalah getaran yang merambat, maka klik tanda plus untuk menyatakan bahwa ini kunci jawabannya. Kita klik di sini. Inilah jawaban tepat atau kunci jawaban. Kemudian di opsi yang kedua, diam misalnya. Nggak usah lagi diklik ini, karena sudah ada kuncinya di atas. Kecuali kuncinya ada 2 yang benar ya kan. Kemudian bagaimana kalau di SMA itu kan ada 5 pilihan. Tinggal tambahkan saja. Tambahkan opsi. Misalnya 0. Tambah lagi gelombang yang apa lagi ya? Gelombang yang jatuh misalnya ya. Satu lagi gelombang yang getaran yang apa lagi?
merambat dia 0 jatuh nihil misalnya ya. Nah, ini Bapak Ibu, soalnya kalau kita lihat perhatiin jauh, maka yang akan tampil di siswa nanti seperti ini soalnya. Nah, ini gambar, ini adalah background foto tadi untuk background nama nama tugas kita. Nah, ini adalah untuk tampilan soalnya. Kira-kira seperti ini. Jadi siswa tinggal klik di salah satu jawabannya. Kemudian bagaimana kalau ada soal matematika? Nah, misalnya sebuah gelombang berjalan dengan persamaan gelombang. Nah, ini kan perlu matematika. Karena ada persamaan, jadi kita klik di titik 3 bawah ini Bapak Ibu. Titik 3 ini kita klik. Ya, ini pilihan, kalau ini kita klik begini, ini wajib diisi. Jadi di nomor 1 lupa saya buat. Ini wajib diisi ya, harus diisi. Harus diisi. Kemudian poinnya berapa? Misalnya kita ada 10 soal, berarti ini 5 soal aja ya. Berarti satu soal 20, berarti ini poinnya 20 maksimalnya. Nah, untuk nomor 2 ini kan kita butuh persamaan matematika. Klik di sini, di titik 3, ambil yang matematika. Tetapi matematika di sini Bapak Ibu matematika yang biasa ya, maksudnya tidak terlalu rumit. Nah, ini dia yang bisa. Ya, ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana kalau matematika yang rumit seperti ada matriks, integral dan sebagainya. Sementara yang di sini hanya bisa yang ini Bapak Ibu, pangkat, akar, log dan sebagainya. Sementara kalau sudah berhubungan dengan limit ya tidak bisa. Misal Y sama dengan 2A sin ya. Ada sin nggak sini? 2A sin omega ya. Mana omega di sini? Oh, enggak ada ya. Ya. Nah, saya kan perlu omega di sini Bapak Ibu. Ternyata tidak ada di sini. Maka kita harus minta bantuan latex ya. Bantuan latex online. Nah, ini ya. Diajarkan oleh Bu Vika kemarin. Nah, di sini saya ketik saja tipenya bagaimana ya, slash match ya, kemudian kurung kurawal Y sama dengan 2A sin, ini kita spasikan dulu, sin omega. Mana omega di sini? Omega di mana disimpan? Ah, ini dia. Omega, ini dia. Omega. Oke. Nah, kira-kira persamaannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini kira-kira. Ini kita kopikan saja ke sana. Kita kopikan ke sini. Ini kita hapus ya. Salin, tempelnya mana? Oke, kita coba klik sini. Ya, ini dia. Ya, ini matematikanya nih. Sebentar ya.
Berarti ini dia, copy to dokumen. Nah, ini copy to dokumen. Kita buat sini. Bu Pika, kenapa nih Bu Pika? Kemarin bisa kok. Halo Bu Pika. Iya ya, spasinya tolong di spasi. Spasi Flashmat tuh. Flashmat. Ini ya. Di sini spasi. Iya. Oh iya, sorry. Kita coba. Karena saya praktekkan kemarin bisa kan. Biasanya kalau misalnya agak lama muncul atau berubah itu jaringan. Jadi nggak apa-apa. Jaringan saya ini ya. Tapi begitulah Bapak Ibu, ini tinggal kita kopikan saja ke sana sebenarnya ya. Tinggal kita kopikan ke sana. Kita coba sekali lagi, mudah-mudahan bisa. Karena kemarin bisa saya copy ini. Kenapa ini tidak bisa? Oke, kita ini aja ya. Tapi begitulah Bapak Ibu, mungkin jaringan saya nih. Sin omega yang nggak ada di sini ya. Anggap aja ini omega t ya. Kemudian di pilihan jawabannya misalnya ini berbentuk angka-angka. Oh ya, kan soalnya belum selesai ya. Soalnya ini belum selesai. Sebentar, kita tambahkan. Pertanyaannya adalah panjang gelombang. Kenapa seperti ini? Panjang gelombangnya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini di pilihan jawabannya misalnya 2 meter, ya kan? 3 meter, kemudian 4 meter, kemudian 5 meter, kemudian 1, 2, 3, 4, satu lagi ya, misalnya 8 meter. Misalnya jawabannya adalah 4 meter, kita klik aja di sini. Kemudian tambah terus soalnya Bapak Ibu, poinnya jangan lupa di sini 20, tambah terus soalnya, dan ini saya kedua saja ya saya contohkan. Perhatian jawabannya kira-kira seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini sebenarnya soal ini belum lengkap Pak Ibu. Oh tapi tidak apa-apa, kita kan ini nanti akan kita bawa ke tim ya, jadi nama siswa sudah ada di tim. Sebenarnya kalau kita bisa menambahkan identitas ini sebelumnya, nama siswa, email, kelas dan sebagainya. Tapi karena ini kita nanti akan menugaskan di tim, tidak jadi masalah. Kemudian setelah soalnya kita ketik Bapak Ibu seperti di Google Chrome, kita klik di pengaturan. Kita klik di pengaturan. Di sini ada beberapa, ini tampilkan hasil otomatis. Apakah kita izinkan siswa mengetahui hasilnya secara otomatis atau tidak? Kalau kita izinkan, klik di sini. Kalau kita ini berarti kita tidak mengizinkan siswa untuk melihat hasil secara otomatis. Tapi kalau sudah hijau seperti ini, mengizinkan siswa untuk melihat hasil secara otomatis. Kemudian siapa saja yang dapat mengakses ini? Hanya orang di organisasi saya dapat merespon. Jadi kalau kita masukkan ke tim, klik aja ini Bapak Ibu. Kalau yang di atas ini siapapun yang kita kasih link atau tautan. Kemudian opsi kapan, terima tanggapankah, kemudian tanggal mulainya kapan, ya kan?
tanggal selesai kapan, pertanyaannya diacak atau tidak. Nah, yang diacak itu pertanyaannya, kemudian atau kunci pertanyaan. Kalau menurut saya kunci pertanyaan saja Bapak Ibu ya. Nah ini sudah. Kemudian kita ambil linknya. Ini kalau mau ambil link, ini dia. Sudah Bapak Ibu, sudah selesai. Kemudian kita, ini sudah selesai. Nanti tanggapannya ya, ini kan kita bawa, ini kan punya apa namanya? Ini kan sudah kita masukkan ke Microsoft Teams, ya kan? Sudah kita masukkan ke Microsoft Teams. Jadi kalau mau lihat tanggapan juga bisa. Kalau tidak nanti akan dimasukkan, akan ada di dalam kelas nanti. Tadi yang mana tim saya tadi? Tim saya ini ya, sebelahnya. Lama lagi dan mungkin dengan nilai. Halo, ya, bagaimana? Dengan penilaian. Itulah Nisa mau melihat ke penilaian, ini saya mau buka kelas. Yang sudah ada aja dulu. Karena sudah pukul 10.55. Oh ya. Yo. Ini jaringan pula ini. Oke, saya ambil yang aplikasi aja ya. Oke. Oke, saya ambil aplikasi tadi. Nama kelasnya Giwang Giwang Igi satu Giwang. Mana nama kelas tadi? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Kenapa bermasalah? Oke, ini sudah terbuka yang di website ya. Ini jaringan Bapak Ibu, saya hari ini kenapa ya jaringan agak lelet? Sama Pak. Oh ya. Jaringan memang agak ini. Untuk Bapak Ibu tunggu sebentar ya. Aduh, kalau yang di aplikasi tidak muncul. Jadi coba lihat di penugasan. Nah kan tidak bisa akses kan jaringan. Oke. Halo, ini kok. Kalau misalnya jaringannya belum stabil, dia lagi terbuka, biarin aja Pak John. Biar kita buka dulu dengan cicitannya jauh boleh. Oh boleh. Nah karena ya, kan ini di loadingnya lama. Iya. Biar aja dia loading, nanti begitu udah terbuka biar kita balik lagi ke Pak. Oke ya. Gitu. Ada yang menanyakan? Iya halo. Iya. Oh iya, mungkin bisa sesi tanya jawab ya. Iya Pak. Ya, ini Pak Fauji langsung yang pandu atau? Oh iya. Pak Fauji langsung pandu, nanti biar saya yang serahkan mikrofonnya. Tinggal dipilih saja siapa ya. Oh boleh. Baik Pak Ibu. Terima kasih Pak John atas penyampaian materinya yang luar biasa. Nggak apa-apa, biasanya sih saya coba beberapa kali pakai Microsoft Team, penilaiannya juga mau, mungkin hari ini karena jaringan. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan tentang materi yang disampaikan oleh Pak John? Dipersilakan mengacungkan tangan, saya pilih dulu ya. Ya, Ibu Aida Yani, ada yang mau ditanyakan? Aida, mikrofonnya sudah dibuka, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin masuk, tadi kan sudah saya buka, tapi saya tunggu dikirim nomor 6 digit tadi ke Gmail apa ke pesan telepon di HP kita? Ya.
Saya lihat belum masuk, sudah dari tadi. Baik, mungkin ya. Saya yang ini Pak John boleh? Boleh. Baik, Ibu Aidaryani, tadi memang sebenarnya materi yang harus disampaikan hari ini adalah tahap awalnya adalah bagaimana cara mengaktifkan Office 365. Baik, ini sekilas saya tampilkan bagaimana mengaktifkannya dan menjawab pertanyaan dari Ibu Aidaryani. Pak John, posisi presenter saya alihkan dulu karena Pak Oji mau share screen, tapi biarkan link Bapak tadi terbuka ya, biar nanti saya boleh lagi. Jadi biarin aja kayak gitu. Oke, sip. Oke, ini memang jaringannya belum bersahabat nih. Silakan Pak Oji, presenternya sudah, tolong diterima. Baik, terima kasih. Tadi Bu Aidaryani menanyakan tentang bagaimana pengaktifan dari Office 365. Setelah diaktifkan tidak masuk kode 6 digit nomor yang dikirim ke HP. Nah, nomor itu bisa kita pilih. Ini saya tampilkan, Bapak Ibu. Ya, ini tahapan yang harus kita lalui dalam mengaktifkan Office 365, ya. Setelah kita isi akun kita, ini saya coba terus dipraktekkan di kita buka pertama portal Office, ya, portaloffice.com. Setelah itu, ya, ini saya keluar dulu, ini yang punya saya. Baik, ini saya coba praktekkan yang baru mendapatkan akunnya. Pertama kita klik sign in. Misalnya ini yang baru, terus kita masukkan password yang sudah saya bagikan tadi malam. Kita klik sign in, kita klik next. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Aidaryani. Ketika kita memilih text me, maka dia masuk ke HP. Pertama harus kita lakukan, kita pilih kode negara kita. Ya, nampak gambar ya, Pak? Ya. Terus kita ketikkan nomor HP tanpa menggunakan huruf 0, ya. Misalnya 852. Ya, seperti ini. Kode negara Indonesia. Dan ada yang lagi masak ya? Ya, kita klik next. Maka langsung kode aktivasinya dikirim ke nomor HP kita. Nah, ini sudah. Pak Puji, di tempat Pak Puji share screen-nya jalan? Ya, jalan. Nggak nampak ya? Iya, nggak nampak di sini. Oh, sebentar ya, Bu. Iya. Ini Pak Puji rencananya mau praktek gitu. Iya. Saya praktekkan langsung pertanyaan dari Ibu Aidaryani tadi. Jaringan lagi nggak stabil, Pak, kan? Jadi gimana caranya itu? Jadi kalau misalnya jaringan tidak stabil, untuk buka yang portal online itu agak susah. Oke, itu saya pandu aja. Artinya begini. Tadi pertanyaan dari Bu Aidaryani,
solusinya adalah diketik lagi nomor HP tanpa menggunakan huruf 0. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Vika. Iya, iya. Ya, Bu Aidar sudah cukup? Iya, iya. Oke, terima kasih. Untuk praktek saya mohon maaf karena jaringan kita untuk Aceh saat ini memang kurang stabil. Jadi kalau kita menunjuk apa jika ingin tampil secara online agak kesulitan saat ini. Oke, selanjutnya alihkan ke Aslan Barawas ya. Aslan Barawas, mikrofonnya tidak hidup. Pak Iqbal, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau tanya yang untuk itu kan kita bisa share OneNote kan? Ya. Ini pertanyaannya, kalau kita untuk mengajar sekarang ini kan kita sekalian share halaman OneNote-nya, Ya. sekalian kita meetingnya, apakah bisa dilakukan sekaligus atau misalnya audionya saja yang kita kirimkan, maksudnya nggak nampak videonya, audionya aja, jadi siswanya bisa dengar tapi kita langsung sambil nulis. Nah, ini apa bisa dilakukan? Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk siapa tuh Pak Iqbal? Ya. Sama Saya. aja, boleh siapa aja. Boleh siapa aja. Pak Puji mau buka secara online yang portal melalui Chrome ya. Tadi PowerPoint-nya belum ditutup, jadi matikan dulu, baru buka lagi screen-nya untuk yang Chrome-nya. Boleh, Oke. Baik. Mungkin Pak John aja dulu, saya matikan ini. Oke. Silakan Pak John. Lanjut, Pak. Bisa. Baik, bisa Pak Iqbal. Jadi Pak Iqbal ketika buat Meet Now, di situ bisa share konten, bisa share screen, bisa share papan tulis dan bisa share OneNote. Bisa Pak Iqbal. Apapun fasilitas yang bisa kita akses di Microsoft bisa kita share saat kita melakukan rapat dengan siswa kita. Begitu Pak Iqbal. Oke, makasih Pak Jan. Yuk, sama-sama Pak Iqbal. Ada lagi Bu Vika? Ya, Ibu Mardiah. Oke, Bu Mardiah tunggu sebentar, saya hidupkan dulu. Silakan Bu Mardiah. Terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mardiah. Untuk uraiannya cukup bagus sekali, cuman karena Windows Office kami belum aktif, jadi kami juga nggak bisa melakukan langsung ya, cuma lihat-lihat aja kan. Jadi yang ingin saya tanyakan gini Pak, tadi kan kita kan masuk melalui Office 365 tuh. Ya. Akun kita udah kasihkan ke anak-anak atau kita undang anak-anak dengan cara yang Bapak sampaikan tadi kan. Terus anak-anak buka nih tugasnya. Apakah laptop mereka atau yang mereka gunakan itu harus juga sama dengan yang kita gunakan? Kita pakai Office 365, mereka harus pakai itu juga. Kalau misalnya mereka nggak ada, apa nggak bisa nyambung gitu? Tidak Bu, tadi kan ada saya tunjukkan cara mengundang siswa pakai ekstensi Gmail Bu. Mereka bisa kita undang melalui Gmail. Ya. Tapi kalau melalui Gmail ini kita harus mengundang mereka satu persatu, tidak bisa kita kasih kode. Terus mereka mau buka nih Pak, mau belajar misalnya gitu kan. Nah, jadi mereka lihat apa yang kita berikan di situ dengan perangkat laptop mereka yang nggak ada Office 365 tuh bisa? Bisa Bu. Oh bisa. Tapi mereka sebagai tamu Bu, jadi tidak bisa mengakses fasilitas Microsoft aja. Oh iya, pokoknya apa yang kita bikin lah kayak materi, tugas gitu kan Pak. Terus kita meeting, bisa kan Pak, walaupun tidak pakai Office 365 mereka, siswanya bisa. Nih. Oh ya, itu Ibu punya email Gmail biar saya tunjukkan caranya. Ada Pak, ada. Nah, kirimkan ke saya Gmail, nanti Bapak Ibu aktivasi atau Ibu seperti saya tadi ibu buka di Gmailnya, nanti saya undang untuk Meet Now. Iya, nanti Pak ya, Pak John ya. Pak John, terus yang kedua kan ini tentang matematika, karena kan berkaitan dengan buat soal tugas nih. Tadi kan Bapak kan buat di situ, terus nggak bisa pakai gunakan latex.
kalau misalnya kayak saya sering kalau buat soal tuh kan ketik dulu di Word, karena di Word kan ada equation gitu kan lengkap kan Pak. Nah, kemudian saya copy dalam bentuk image atau bentuk foto itu bisa ke dalam folder tugas tadi. Jadi matematika itu bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk menggunakan fasilitas latex, bisa Bu. Selain itu Pak, maksudnya saya buat di Word dulu, terus saya potong, kayak screenshot, terus saya foto, jadikan image ke dalam, pindahkan ke dalam tugas tadi bisa? Folder tugas? Bisa. Oh bisa. Di Microsoft Form bukan? Iya. Bisa Pak? Bu. Oh Bisa. ya. Di sini kan kalau kita klik di sini bisa kita tambahkan gambar dan sebagainya ini. Oh, Jadi nggak bisa masukkan gambar. Menambahkan Microsoft Form dan Google Form itu sebenarnya sama, hanya beda yang servernya ya, yang mengelola itu siapa, itu saja Bu. Jadi jangan sungkan juga menggunakan Microsoft Form. Iya. Oh iya. Google Form, Microsoft tahu jadi tanya nih. Oh iya. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu. Oke, Bapak Ibu yang lainnya masih ada yang ingin bertanya? Di bawah ada Pak Taufik Ajari, tapi mikrofonnya tidak hidup. Terus yang lainnya, mungkin ada yang ingin bertanya langsung atau Ibu Fauziah? Oke, sebentar Bu Fauziah ya. Bu Fauziah. Halo Ibu Fauziah. Halo. Halo. Silakan bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kebetulan jaringan di tempat saya agak lemot ya, jadi mungkin ketinggalan beberapa bagian. Kemudian barusan saya langsung masuk ke akun Hafiz 365, cuma saya agak bingung gimana bisa mengikuti kelasnya Bapak Darmawan yang dibagikan tadi di grup. Jadi saya kurang mengerti di mana seharusnya kita pilih fitur-fiturnya di situ. Terima kasih Pak. Ya, praktekkan balik Pak John cara ini, misalnya Pak John tadi masuknya kan nge-share kode grup. Ya. Nah, jadi cara teman-teman itu nge-proof-nya gimana? Oh gitu. Juga. Baik, jadi tadi saya sudah membagikan kode kelas Megiwang Teams Batch 2. Jadi cara Ibu bergabung, ini kebetulan saya banyak kelas, di bawah tadi Bu. Cari tulisan join or create team. Paling bawah, sebentar ya. Teams, sorry. Aduh jaringannya. Aduh. Ya. Ini klik tim ya. Klik di tim sebenarnya paling bawah. Nah ini tulisan join or create team. Klik di sini Bapak Ibu. Klik. Ini muncul. Kalau Bapak Ibu ingin bergabung dengan kelas saya, klik di join a team with a code. Jadi di sini Bapak Ibu masukkan kode tadi. Atau ada yang punya kelas itu biar saya masukkan kode biar saya bergabung. Tinggal klik aja di sini kodenya ya. Setelah Bapak Ibu klik kode di sini, nah nanti tulisan join team ini akan hidup. Jadi klik saja di tulisan join team, akan mengeluarkan warna lain. Klik saja di sini, misalnya. Nah, ini akan bisa kita klik di sini. Setelah kita masukkan kode, klik di sini. Pastikan kodenya benar Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya ketik asal-asalan. Nanti setelah kodenya benar, klik join team, maka Bapak Ibu sudah bergabung di kelas saya. Begitu Bu Pika. Ya, yang bertanya, oke Bu Fauziah. Ibu Fauziah ya, benar. Ibu Fauziah ini tadi saya scroll. Bu Fauziah, demikian semoga sudah bisa bergabung ya. Mute Ibu sudah saya matikan tadi. Tadi bising. Oke, selanjutnya Ibu Sapariah MPD, saya hidupkan mikrofon Ibu. Silakan Ibu bertanya ya. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak John. Tadi kalau nggak salah ada penjelasan tentang notebook ya, yang bisa kita isi agenda selesai pembelajaran itu sampai di mana. Dan ini memang sungguh dianjurkan sama pengawas dan kita harus ada bukti print out-nya untuk pengawas biasanya. Kalau itu bisa dicetak nggak Pak notebooknya? Bisa Bu, bisa dicetak nih. Oh bisa dicetak ya? Bisa. Kemudian satu lagi, kita mengundang siswa, apakah siswa itu emang harus punya email? Kalau enggak, nggak bisa begitu? Ya, untuk bergabung di Microsoft Teams, selain kalau siswa kita satu organisasi, misalnya kita sama-sama IGI, itu mudah tinggal kita berikan kode tim. Tapi kalau dia berbeda Bu, misalnya dia hanya punya email Gmail, jadi harus pakai email Bu. Bisa Gmail, bisa Yahoo. Bisa kita ajak bergabung, tapi kita ajak secara manual. Kita tuliskan emailnya di kelas kita masing-masing tadi, Bu. Oh iya. Oh iya, berarti anak harus punya email juga ya? Iya, harus pakai email. Iya, satu lagi Pak John, sebenarnya tadi Ibu sebelumnya itu bertanya cara masuk dari awal. Sebelum gabung ke Bapak, kita buka dari awal itu sudah apa stepnya itu, kalau bisa nanti ditampilkan juga ya Pak ya, di grup. Cara masuk pertamanya sebelum sampai bergabung di kelas Bapak, kalau bisa seperti itu nanti. Itu sebenarnya dengan Pak ini ya, dengan Pak Fauji tadi Bu. Pak Fauji kelas. Iya, tapi nggak kelihatan tadi ya. Kalau bisa bukan. Tadi kan ada PPT-nya Pak Fauzi. Kalau bisa nanti ditampilkan di grup aja. Ya kita nanti lihat Bu ya, kalau ada waktunya masih nanti kita Oke, terima kasih. Sebentar. Ya. Oh ya, silakan Pak Khairuddin. Terima kasih. Ya, saya kan ini masih dalam perjalanan, mungkin baterai saya juga bakal habis ini. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa tekan di tombol record lagi untuk stop meeting ya, stop record ya. Stop. Oke, stop record. Kalau sudah selesai. Tapi saya tertarik pertanyaan yang terakhir tadi karena sambil kita dengar-dengar. Sebenarnya bisa aja kita masuk ke sebuah pertemuan di Microsoft Teams tanpa menggunakan email. Bisa. Nah, dengan catatan pembukanya itu gurunya itu tidak membuka di kelas tim, tetapi membukanya di live event. Kalau live event Ibu siapapun bisa masuk tanpa menggunakan email juga bisa masuk. Nah, itu keunggulannya Microsoft Teams. Kebetulan saya sudah cek akun Pak John tidak support untuk live event, tapi insya Allah nanti saya akan coba buat tutorial teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau akun yang ada live eventnya. Tadi malam saya cek harganya Pak John lumayan $55 Pak John. Waduh. Saya kayaknya dapat hadiah itu, makanya ini hadiah ulang tahun kemarin dapat dari Microsoft itu, makanya akun saya bisa untuk hadiah. Dirayu lagi Ibu itu pakai ya. Siap. Akhirnya Pak Bu Fika, Pak John sukses. Pak John, Pak Fauji tinggal ini dibantu teman-teman untuk aktivasi. Terima kasih semuanya. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi saya tidak menjelaskan tentang live event karena punya saya tidak support. Yang support itu punya Pak Khairuddin. Maka saya katakan seperti itu tadi. Jadi setiap ada beberapa akun atau ada beberapa yang perlu di-add itu memang ada yang harus berbayar. Ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Bu Fika. Ya. Nah ini tentang pengaktifan akun Office 365, PowerPoint-nya sudah saya share di grup, jadi nanti bisa diikutin sendiri tahapan-tahapannya bagaimana. Sebenarnya tadi juga udah saya tampilkan, mungkin karena jaringan ya nggak muncul ya. Tadi poin Bapak yang Bapak share screen itu PowerPoint, bukan share screen Microsoft-nya. Bagaimana cara bergabung? Jadi matikan dulu Microsoft Teams-nya, PowerPoint-nya tutup dulu share screen-nya, baru Bapak masuk lagi. Ini saya alihkan kontak ke Bapak untuk coba share screen. Oke. Pak Fauji ya. Tapi sembari menunggu Bapak, ada pertanyaan lagi dari Ibu Nila. Saya buka saja daripada kita menunggu. Ya, silakan. Ibu Nila, Nilawati Nafri.
Halo. Ibu Nila silakan. Bu Nila. Ya, ini mikrofonnya tidak jalan, ini tidak hidup. Sudah. Ini Ibu sudah bicara. Ya, Bapak Ibu, saya kan sudah berikan soal tentang literasi. Coba dikerjakan ya, biar kita lihat bagaimana bentuk nilainya. Halo Ibu Nila. Kenapa jangan ditekan lagi Bu. Sudah saya hidupkan, jangan Ibu tekan-tekan. Oh, jadi saya ngomong terus ya? Iya. Ya, terima kasih. Tadi saya kan sudah mencoba untuk membuka Microsoft 365. Tetapi di situ saya mengalami kendala. Di situ kan diminta password. Setelah saya isi password yang diberikan di grup, ternyata ada kendala lagi, diminta password selanjutnya. Tidak bisa lagi saya masuk, terkendala di situ. Bagaimana solusinya? Oke, silakan Pak. Siapa Pak Fauzi atau Pak ini Pak John untuk jawabnya? Boleh Bu, mau Vika? Iya. Iya, baik. Tadi Ibu siapa yang bertanya? Nilawati Nafil. Baik, Ibu Nilawati, nanti saya reset aja password Ibu. Setelah saya reset, Ibu bisa login ulang dengan password yang baru. Gitu aja Bu, nanti saya kirim di grup Bu ya. Ya. Makasih ya. Oke. Oke, selanjutnya Ibu Syahidah SPDI, saya buka mikrofonnya, silakan Ibu. Apa namanya, kaitan dengan bos. Halo. Halo Ibu Syahidah. Ya, halo. Silakan Bu. Terima kasih. Ini saya mau nanyakan. Tadi waktu saya hidupkan di web timnya, akunnya udah masuk. Kemudian saya lupa klik lanjut seperti arahan dari Pak Fauzi di PowerPoint-nya yang masukkan nomor HP dengan email. Cuma langsung sudah masuk ke ke web Teams-nya udah jadi. Itu nggak masalah kan? Nggak kita konfirmasi nomor HP tadi. Pak Fauzi, Pak John, apakah bermasalah kalau tidak kita konfirmasi tadi? Konfirmasi apa maksudnya Bu? Biasanya kan kita masukkan nomor kita, biasanya kan kayaknya nggak masalah deh Bu. Email Ibu kan ke sana. Pakai akun apa Bu? Kalau pakai akun email mungkin akan bermasalah. Tapi kalau pakai enggak apa-apa. Apa ya? Ya. Oke. Enggak masalah Bu, biasanya seperti itu. Yang penting akun Ibu di Office 365 udah aktif gitu aja, enggak masalah. Gini, tujuan dia aktivasi di handphone adalah terkadang kita lupa password atau ada masalah dengan akun kita, maka nomor kode aktivasinya dikirim ke HP seperti itu aja. Hanya untuk aktivasi awal saja ya. Baik, selanjutnya itu Bu Syahidah ya. Selanjutnya dari untuk Ibu Nur Safayani. Silakan Ibu, mikrofonnya sudah diaktifkan. Halo Ibu Yani. Halo Ibu Yani. Oke, tidak, saya alihkan Ibu Veta Demri. Oke, Ibu Veta. Halo. Demri. Ya, silakan Ibu. Ini saya kan tadi udah buka Microsoft Office 365. Terus saya daftar pakai akun yang dikasih sama Pak Fauzi. Terus saya masukkan sandinya, akun atau kata sandi yang Anda masukkan salah. Itu gimana solusinya tuh Bu? Iya. Oke, silakan Bu Fauzi atau Pak ini. Baik, terima kasih Bu. Kalau salah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah
pengetikannya salah, ada huruf atau tanda baca yang salah diketik, atau passwordnya salah dimasukkan. Karena dia case-nya, sensitifnya yang pertama adalah huruf pertama huruf besar, terus harus menggunakan angka. Jadi Megiwang M-nya huruf besar. Jadi coba diulangi sekali lagi Bu, diikuti tutorial di PowerPoint yang sudah saya bagikan. Kalaupun misalnya dibilang di sana passwordnya salah, kita reset password aja. Nanti Ibu boleh japri saya nama Ibu siapa, nama akunnya apa, nanti saya reset password saja. Oke, saya kembalikan. Oke, Bu, tadi Bu siapa ya? Halo? Halo, tadi sudah jelas Bu ya? Bu Veta, ya? Akun saya kan itu awalnya kan besar semua hurufnya, sedangkan yang di Microsoft ini dibilangnya harus kecil. Itu gimana itu ya? Apa berpengaruh? Enggak masalah itu Bu. Huruf besar, huruf kecil, nama akun maksud saya ya. Nama akun tidak masalah. Huruf besar semua enggak masalah, huruf kecil enggak masalah. Yang bermasalah adalah passwordnya. Passwordnya itu harus huruf pertamanya huruf besar. Megiwang M-nya huruf besar. Terus setelah Megiwang ada angka 2 dan 0. Nah, gitu. Kalau nama akun mau besar semua, besar kecil enggak masalah. Oke lah, terima kasih ya, saya coba lagi. Oke, kalau ada masalah silakan di grup ditanyakan. Tapi jika ingin bertanya lebih khusus lagi berkaitan dengan Microsoft Teams setelah Bapak Ibu menyelesaikan kegiatan online kita, nanti bagi tadi satu silakan untuk memilih LMS. Oke, selanjutnya ada Fatmi bin Ilyas. Saya buka dulu, lanjut. Oke, terima kasih. Absen Bapak Ibu tunggu dulu ya. Kebetulan Johonya sedang bermasalah atau penuh, jadi agak lambat. Bisa jadi tidak menggunakan Joho atau Google. Ya, kita alihkan ke Google Form. Jadi tunggu sebentar. Ya, Bu Isniar mungkin nanti akan menyiapkannya. Ya, Bang Karmi ya. Ya. Iya. Enggak, ini mau tanya yang Office 365. Iya. Kita kan tadi daftar dengan akun IGI. Halo? Iya Pak. Kalau kita daftar nanti dengan akun lain boleh? Nah, baik. Pak Khatmi ya. Iya. Apa bedanya sih antara akun dengan ekstensi IGI dengan akun yang di luar ekstensi IGI? Sebenarnya bisa saja kita gunakan. Bedanya apa sih? Bedanya adalah yang pertama, fitur-fitur yang ekstensi IGI itu full itu artinya semua kita dapatkan dari ekstensi IGI. Yang IGI or ID artinya full service yang kita dapatkan. Kalau dia tidak ekstensi IGI, tidak full service yang kita dapatkan. Yang kedua adalah kapasitas penyimpanan online yang kita dapatkan. Kalau dia ekstensi IGI 5000 GB atau 5 TB. Kalau di luar ekstensi IGI hanya sekitar 50 GB atau berapa, saya juga belum mengecek yang di luar ekstensi IGI. Itu saja bedanya Pak Khatmi. Itu kalau memang karena udah resmi IGI. Tapi kalau yang ekstensi lain misalnya Gmail saya pakai yang kan bisa beli itu. Bisa saja, cuman kekurangannya itu tadi. Kekurangannya itu tadi. Kalau mau beli bisa Bang Karmi sekitar 800.000. Iya betul. Tergantung ini, tergantung kapasitas yang kita minta kan. Tapi ada yang gratis ini Pak Khatmi, dipakai aja, free kok. Oh iya, masalah. Ini tetap kita pakai lah, nggak mungkin nggak kita pakai. Iya. Itulah sebuah kepercayaan dari Microsoft yang diberikan ke IGI. Syaratnya cuman hanya ada kartu IGI saja. Iya. Bapak Ibu sudah mendapatkan fitur yang tadi saya jelaskan. Apalagi sebenarnya Office 365 ini belum selesai kita explore. Banyak kita gunakan banyak fitur-fitur, ada 9 fitur yang tersedia. Bapak Ibu boleh mengeksplor sendiri, menggunakan sendiri
dan kita share sama-sama di forum kita ini. Iya. Saya kembalikan lagi Pak. Satu lagi. Kalau untuk ini ke apa namanya enggak beratnya aplikasi lebih mudah nggak ini kalau ini Office nih? Gimana Pak? Kurang jelas tadi. Kalau waktu kita buka untuk koniknya, untuk kita kelola lah, lebih mudah ini, maksudnya berat enggak ininya? Oh enggak Pak. Enggak. Artinya kan begini, ini kan dia online kan. Ya. Yang kita install hanya beberapa software sebenarnya seperti Microsoft Teams. Kalau kita mau install aplikasinya bisa, tapi selama ini hampir semua fitur saya install di laptop lancar-lancar saja, nggak ada masalah. Dengan kapasitas laptop saya yang masih sederhana, nggak ada masalah. Oke. Satu lagi. Ini satu lagi kan, tadi kan bisa kita bisa Zoom di situ, bisa meeting gitu kan. Zoom maksudnya Zoom dia yang di tim kan bisa kita linkkan. Bisa Bapak tambah. Kan ada tanda tambah tadi yang ditambah ditunjukkan sama Pak John. Nah, Bapak klik tanda tambah itu, nanti itu muncul aplikasi-aplikasi yang didukung oleh Microsoft. Nah, jadi nanti Bapak tinggal pilih, silakan tinggal add saja. Ya, maksudnya dia rupanya larinya lari ke link. Misalnya kita ambil Webex, dia larinya ke link Webex, nggak langsung di layar tim itu dia muncul rupanya ya. Bapak itu kan kalau Bapak mengklik link Webex itu, Bapak harus masukkan dulu link yang harus untuk Bapak join, tidak bisa langsung. Sama seperti Zoom pun seperti itu. Kalau Bapak ingin bergabung dengan Zoom, tinggal klik Zoom, kan harus masuk kodenya dulu. Ya, enggak, itu betul. Maksudnya di layarnya dia kalau kita buka browser kan, kalau kita sedang bikin, saya kira masuk langsung dia bergabung seperti Bapak Ibu masukkan slide itu, langsung muncul dia di situ tampil dua layar. Ternyata enggak, dia larinya ke browser lain, ke link lain dia. Karena Bapak baru pernah masuk, baru menggunakan. Itu Pak John yang udah pakai. Oke, nanti kita explore lagi. Iya, Pak Khatmi. Ya. Sebenarnya kalau di Microsoft Teams sendiri dia ada live eventnya juga sebenarnya. Betul. Ya, kita juga bisa gunakan itu kalau kita mau rame-rame seperti kita pakai Webex ini, bisa saja itu enggak. Artinya begini, di Microsoft Teams juga punya fitur itu. Tanpa pun kita bekerja sama dengan Zoom atau yang lainnya. Ya. Oke. Sudah ya Pak, terima kasih, soalnya masih ada lagi di bawah. Selanjutnya Pak Bu Mutia Wati. Bu Mutia, silakan, mikrofon sudah saya buka. Halo Bu Mutia. Halo. Oke, Pak, lanjut. Pak Nufijal, mikrofon saya buka. Pak Fijal. Halo Pak Fijal. Halo Pak Fijal. Sebenarnya ada pertanyaan dari Pak Fijal nih tadi, Bapak. Beliau bertanya, mana ya tadi di Q&A kalau nggak salah saya. Apakah akun 365 bisa didapatkan untuk guru lain yang tidak ikut pelatihan ini, tapi punya KTSIG? Oh, KTAIG, dia punya KTAIG. Bisa. Boleh ya? Boleh. Hubungi aja Pak Fauzi. Tinggal diaktifkan saja Bapak. Iya, tapi harus hubungi Pak Fauzi untuk sebagai admin ya. Oke. Selama dia itu mempunyai kartu KTAIG. Ya. Baik. Selanjutnya, sebenarnya di kolom Q&A banyak, di chat juga banyak, bisa dibantu apa kelebihan akun ini dengan akun sekolah biasa. Tadi udah jawab Pak Iqbal. Jadi ada pertanyaan ini dari Pak Iqbal, Pak John, Pak Polji. Apa kelebihan akun IG dengan akun sekolah biasa? Sebenarnya udah dijawab. Baik, tadi udah kita sampaikan.
banyak sekali kelebihan-kelebihan dari akun Office 365 ini. Kapasitas penyimpanannya besar, fitur-fitur yang kita dapatkan dari Microsoft juga full service, terus ada kemudahan-kemudahan pembelajaran online daring kita lakukan. Banyak sekali. Coba Bapak Ibu rasakan dulu dan manfaatkan dulu. Insyaallah setelah kita ini banyak sekali kelebihan dari akun Office 365 dibandingkan dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya ada juga pertanyaan di kolom Q&A juga. Apakah email yang terdaftar di akun Office 365 jika tidak dibuka selama batas waktu tertentu, apa nanti emailnya tidak bisa digunakan lagi? Ya, istilah Dortmund tidak ada istilah Dortmund di dalam Office 365. Jadi Bapak Ibu yang penting diaktifkan dulu akunnya. Jika sudah aktif nggak ada masalah, dalam jangka waktu lama tidak kita gunakan nggak ada masalah. Oke, baik, saya lihat kolom chat. Bapak Ibu, untuk absensi sudah di-share, silakan untuk mengisi absennya. Pertanyaan selanjutnya. Rata-rata ada akun 365 ditanya ya? Iya, udah baca Pak John? Iya. Silakan ditanggapin. Ya, ini dari Bu Malia. Saya masuk Microsoft Teams pakai nomor HP saya, aman tidak? Maksudnya aman bagaimana nih ya? Mungkin gini, Pika kan pakai tim itu dengan aplikasi. Oh iya. Aman nggak? Ya aman-aman aja kalau HP-nya sama kita, Bu. Apa sih di tim itu nggak ada rahasia kan? Aman, cuma kan kalau memang rahasia, apa rahasia yang akan diambil dari kita? Apa yang hebat kali dari rahasia kita? Nggak apa-apa, belajarin tim dia. Oke, ada nggak lagi ya? Ada di sini. Itu ada Pak Muhammad Iqbal Hafid. Akun sekolah maksudnya akun Microsoft 365 juga versi Office 365 A1 for Faculty. Iya ya. Jadi begini, yang tadi malam saya buat sebanyak 126 orang yang hadir di room hari ini. Itu versi yang saya ambil adalah for faculty. Sebenarnya ada nggak beda jauh sih, perbedaan antara students dengan faculty. Sama saja, cuman ada di Teams-nya saya lihat. Kalau faculty itu dia lebih banyak fitur-fitur, semua fitur bisa kita gunakan jika dibandingkan dengan menggunakan yang student. Makanya Bapak Ibu saya pilihkan banyak versi, 365 itu versi apa. Nah semua saya buat 360 for faculty seperti itu. Karena fokus kita kan hari ini di Teams. Kalau kita pakai for faculty, semua fitur di Microsoft Teams bisa kita gunakan seperti itu. Ada satu lagi, yang penting jangan dibiarkan lama, nggak dibelai ya. Oh, Ananda. Ya. Mantap. Ini Pak bantu Pika, soalnya punya Pika Office 365-nya masih akunnya di belakang lain, Gmail-nya lain. Pika kemarin tuh dari Mas Yuce dapatnya. Ya, jadi Bapak Ibu, Mas Yuce ini adalah dutanya Microsoft di Indonesia. Beliau pengurus besar IG. Jadi beberapa anggota IG itu bisa di set unlimited. Seperti saya punya OneDrive itu unlimited. Itu kelebihan. Oke, selanjutnya ada lagi nggak di kolom chat ini, Pak? Office 365 bisa diinstal di PC. Apakah harus online terus? Bisa offline, tapi harus beli Pak Fauzia. Iya. Office-nya kalau memang mau ada yang berminat bisa hubungi saya. Pakai juga bisa pakai yang sudah install di laptopnya. Yang offline ya maksudnya ya, yang offline. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kita lebih terjamin dari virus ya.
virus laptop. Artinya kira-kira berapa Pak harganya tuh? itu sekitar masih di bawah 1 jutaan itu. 1 jutaan ya Bapak Ibu. Tidak-tidaknya rasa penasaran Bapak Ibu tuh tidak kira-kira berapa ya harganya, kira-kira berapa harganya. Nanti pas dibilang oh mungkin harganya 200.000, 300. Jadi mereka sudah tahu, gambarnya sudah ada. Iya, kita 800-an lah. Yang mau offline ya, tapi yang hari ini kita bagikan free ya. Online. Yang online free semuanya, nggak perlu bayar. Apa setiap tahun harus dibayar? Tidak. Yang online free selamanya. Selama Bapak Ibu jadi anggota IGI gratis. Yang offline itu juga sekali aja bayar ya. Nggak perlu tiap tahun bayar. Nggak perlu tiap tahun. Itu Bu Mutia tuh ada yang ngacungkan tangan. Mutia. Bu Mutia tadi udah kita serahin nggak ini juga? Tapi coba lah ya. Kita Bu Mutia ya, saya buka. Gak bisa loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dengar ya? Senior saya ini. Apa kabar Pak Oji, Pak John, dan semua? Alhamdulillah. Oh, Bu Mutia SMA 1 ya? Oh, Pak Fauji, lemparkan lagi hostnya ke Tika. Ya sebentar. Ya. Silakan Bu Mutia. Iya, baik. Terima kasih Pak John, Pak Fauji, dan Bu Vika. Saya mau juga ngomong. Pak Fauji, bukan yang hostnya dilempar ke Tika, yang nama Tika tuh Nora Tika Alia tuh. Soalnya tadi Tika lagi nge-record. Halo. Terputus. Halo, silakan Bu. Iya sebentar. Iya, karena agak bising tadi. Ya baik, tadi udah banyak yang bertanya tentang apa OSIS 365, mungkin saya tidak tanya lagi karena sudah ditanya oleh kawan-kawan. Saya mau ini ke Pak John, mungkin Pak John tadi karena kita ada revisi semua di kelas. Bu Vika. Ya. Halo. Ibu pakai HP nggak bisa itu. Ya bukan HP Pak, nama saya yang penuh Pak. Rafika Alia itu nama saya penuh. Maaf. Ibu namanya banyak sih. Rafika, ada Vika. Nah, silakan Bu Mutia. Iya. Jangan presenter Pak, jadikan host Pak. Oke, sebentar. Iya, jadikan host. Itu dua hostnya terlempar ke Bapak. Berarti jaringan saya tadi sempat down. Oke, sudah. Oke, silakan. Silakan Bu Mutia. Iya Pak John, makasih. Ini Pak, tentang tadi Bapak sudah mencontohkan tentang pembuatan soal choice Pak. Iya. Jadi di sini mungkin karena jaringan tadi Bapak tidak selesai, saya ingin tahu juga tentang apa namanya Viscom itu Pak. Viscom kalau kita buat soal choice itu bisa pengaturan waktu, misalnya setelah kita mengirim ke siswa soal itu nanti supaya siswa itu tidak bisa dibuka lagi oleh siswa, apakah di situ ada pengaturannya? Ada Bu, ada. Itu yang pertama Pak. Oh ya. Kemudian kita SMA seringkali kita memberikan soal itu dalam bentuk esai Pak. Apakah di situ kita setelah mengirim tugas esai bisa mengoreksi langsung di ini di Teams ini bisa mengoreksi langsung, kemudian kita kirim hasil koreksi ke siswa. Mereka kirim, kita setelah kirim ke siswa jawabannya itu bisa dikirim langsung ke situ, tidak manual, tapi langsung dikirim ke situ, kemudian kita koreksi, hasil koreksinya kita kirim ke siswa lagi, bisa nggak itu seperti itu di Office 365 ini? Di tim Bu ya? Ya, kemudian satu lagi, saya kan pendidikan agama Islam, mungkin ini bisa juga karena Pak Oji guru pendidikan agama Islam. Suaranya kayak Bu. Iya, jaringan beliau trouble, jadi suaranya jauh, tiba-tiba dekat itu. Atau Bu Mutia ini lagi geleng-geleng kepala mungkin pas. Padahal saya lagi nempel mulu di laptop ini.
Bu Mutia, itu Ibu menggunakan 2 device, satu dari laptop, satu dari HP. Mungkin di HP bisa dimatiin atau dijauhin laptopnya, HP-nya boleh. Itu makanya dia berantem. Dengung. Pak Fauji, gimana tentang kita mengisi Al-Quran? Kita menerima Al-Quran, di situ bisa langsung kita Al-Qurannya tidak copy paste, tapi langsung kita ambil dari apa namanya? Misalnya Al-Quran kita langsung. Bagaimana itu saja dulu, nampaknya tidak pertanyaan saya. Sudah Bu? Udah. Itu saja tadi. Jadi sudah saya tutup. Yang pertama tadi tentang apa ya? Pengaturan di form ya. Soal. Bisa Bu, kita bisa atur di form ini di pengaturan ini banyak sekali pilihannya. Misalnya screen loh, tapi kalau jadikan presenter sudah ya. Iya. Oke, siap. Share screen Google. Oh ya ini. Nah, ini di kanan atas kan ada 3. Bentar Pak John. Ya. Ini kan jam udah menunjukkan 11.44 ya kan? Satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa dipersingkat Pak John. Kebetulan di sini agak cepat ini Jumatnya. Baik, sahabat cepat. Nanti Bapak Ibu kalau memilih Microsoft Teams akan kita explore di grup kecil secara detail. Karena memang hari ini tidak banyak yang bisa kita explore mengingat waktu ya kan. Baik, Bu Mutia, di pengaturan ini kita bisa atur soal diaca, tanggal mulai, dari apakah siswa itu menerima tanggapan atau tidak, ya bisa kita set di sini. Tergantung kepentingan kita. Soal isi dari Bu Mutia di tugas Microsoft Teams ini. Belum. Ini nampak kan? Oh, belum ya? Di tugas Microsoft ini mana saya punya tim bawah ya. Di Microsoft Teams ini Bapak Ibu di tugas ini kan ada, kalau kita klik ada create sebentar ya. Ini ada, kita klik di create ini atau buat, yang berbahasa Indonesia buat, itu ada tulisan assessment di atas. Kita klik di sini, kemudian Bapak Ibu bisa, ini kan sudah ada instruksinya, kapan kita atur saja kapan tugas itu kita berikan. Bapak Ibu bisa melampirkan tugas dalam bentuk apa saja, mau dalam bentuk Word, mau dalam bentuk apa saja yang Bapak Ibu punya, baik di OneDrive, baik di kelas notebook, baik berupa link maupun dari komputer Bapak Ibu. Jadi bisa, soal apa saja bisa Bapak Ibu. Inilah kelebihan Teams. Begitu Bu Mutia, tidak mesti dari Microsoft Form, dari apa saja bisa, dari Quizzes juga bisa, karena di sini kan kita diberikan, misalnya Bu Mutia sudah membuat soal di Quizzes, sama seperti Edmodo kemarin. Tinggal Ibu ambil linknya, klik di link, nanti masukkan ke situ, maka siswa bisa mengerjakan soal yang di Quizzes ataupun di tempat-tempat yang sudah Ibu buat. Begitu Bu. Oke. Baik Bapak, kita tutup saja. Oke, baik. 11.47. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan Microsoft Teams hari ini, semoga bermanfaat. Jika Bapak tertarik dengan LMS Microsoft Teams, nanti kita akan bentuk kelas kecil setelah pemaparan besok. Itu ada Google Classroom. Setelah itu nanti akan kita berikan link grup-grup kecil sesuai dengan nama LMS. Mudah-mudahan banyak yang memilih Microsoft Teams. Nanti di sana kita akan explore sedetail-detailnya Bapak Ibu. Insya Allah saya akan memandu Bapak Ibu semampu saya. Demikian, saya menyadari banyak sekali kelemahan pada hari ini. Saya akhiri, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Fuji mungkin ada yang ingin ditambahkan? Halo Pak Fuji. Halo Pak Fuji.
Oke, baik Bapak Ibu, hanya menegaskan kembali apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam akun Office 365, nanti jangan lupa konfirmasi Pak Fauji selaku orang ID yang dipercayakan di Aceh yang untuk menangani akun Office 365 selain Pak Khairuddin. Nah, demikian kegiatan hari ini. Saya undur diri dan sebelumnya saya mohon maaf atas nama panitia karena banyak sekali kekurangan yang kita ekspor pada hari ini. Namun jangan lupa ikuti terus kegiatan online pada hari Sabtu. Nanti Bapak Ibu silakan untuk memilih LMS yang Bapak ingin telusuri lebih jauh. Kemudian nanti penugasannya juga khusus di LMS yang Bapak Ibu pilih. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.